Halo sahabat pintar, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita bakal membahas materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Apa itu getaran? Langsung aja yuk kita ke pembahasan getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Salah satu ciri getaran adalah amplitudo atau simpang terbesar suatu getaran. Oke, langsung aja ya. Kita masuk materi yang kedua, periode dan frekuensi getaran. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Periode dinyatakan dalam 1 sekon. Periode dapat dinyatakan dalam rumus matematika sebagai berikut. Periode getaran atau disimbolkan dengan T sama dengan waktu getaran per jumlah getaran atau yang disimbolkan dengan N. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 sekon. Perlu kita ketahui, satuan frekuensi adalah Hertz. Frekuensi dapat dinyatakan dalam satuan matematika sebagai berikut. Frekuensi atau yang disimbolkan dengan F sama dengan jumlah getaran per waktu getaran atau yang disimbolkan dengan T. Hubungan antara frekuensi dan periode dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan 1 per T, sedangkan T sama dengan 1 per F. Keterangan F sama dengan frekuensi dan T sama dengan periode. Langsung aja yuk kita ke contoh soal getaran. Ini adalah salah satu contoh soal tentang getaran. Langsung aja yuk kita ke contoh soalnya. Sebuah benda bergetar dengan frekuensi 7,5 Hz. Periode getarannya adalah, jawab, diketahui F atau frekuensi 7,5 Hz. Ditanya adalah T, yaitu periodenya. Langsung aja kita masukin rumus periode. T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 7,5 sama dengan 0,13 sekon. Jadi jawabannya adalah 0,13 sekon. Gimana? Gampang kan contoh soalnya? Langsung aja yuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang terjadi karena adanya sumber getaran. Pada perambatannya, gelombang merambatkan energi gelombang, sedangkan perantaranya tidak ikut merambat. Kita masuk pada macam-macam gelombang. Macam-macam gelombang terbagi menjadi dua, menurut zat perantaranya dan menurut arah rambat dan arah getarannya. Menurut zat perantaranya terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektrik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang perambatannya memerlukan medium atau media. Contoh, gelombang air dan gelombang bunyi. Gelombang elektrik adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium atau media. Contoh, gelombang radio dan gelombang cahaya. Sedangkan menurut arah rambat dan arah getarannya, gelombang terbagi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap getarannya. Contoh, gelombang pada tali, permukaan air, dan gelombang cahaya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Gelombang longitudinal berbentuk rapatan atau renggangan. Contoh, gelombang bunyi. Panjang gelombang longitudinal adalah panjang suatu gelombang yang terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Perlu kita ketahui, periode gelombang atau yang disimbolkan dengan T, frekuensi gelombang atau yang disimbolkan dengan F, cepat rambat gelombang atau yang disimbolkan dengan V. Semua itu perlu kita ketahui karena itu bersangkutan dengan rumus. Langsung aja yuk kita ke rumusnya. Cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang per periode.
dan frekuensi sama dengan 1 per periode. Maka cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dan frekuensi. Langsung aja yuk kita ke contoh soalnya. Ini adalah salah satu contoh soal tentang gelombang. Langsung saja yuk kita bahas soalnya. Jika frekuensi gelombang yang cepat rambatnya 12 meter per sekon adalah 0,5 Hz, maka panjang gelombangnya adalah, jawab, diketahui V sama dengan 12 meter per sekon. V itu kecepatannya ya teman-teman. F sama dengan 0,5 Hz atau frekuensinya. Ditanya yaitu panjang gelombang. Langsung aja kita masukin rumusnya. V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Langsung aja kita ubah ke angkanya. 12 sama dengan, karena panjang gelombangnya belum dapat atau belum diketahui, langsung aja kita masukin panjang gelombang dikali 0,5. Lalu panjang gelombang sama dengan 12 per 0,5 sama dengan 24 meter. Karena 12 dibagi 0,5 sama dengan 24. Mudah kan? Langsung aja kita ke pembahasan ketiga, yaitu tentang bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah suatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar adalah menggetarkan molekul-molekul udara yang ada di sekitarnya. Syarat-syarat bunyi. Syarat-syarat bunyi terbagi menjadi 3. Ada benda yang bergetar, ada medium atau media yang merambatkan bunyi, dan ada penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Cepat rambat bunyi sering dirumuskan sebagai V sama dengan S per T. V sama dengan cepat rambat bunyi atau M per S. S sama dengan jarak sumber ke pengamat atau M. T sama dengan selang waktu atau S. Bunyi memiliki sifat, yaitu merupakan gelombang longitudinal, tidak bisa merambat ke ruang hampa, kecepatannya merambat dipengaruhi oleh kecepatan medium perambatannya atau padat, cair, gas. Dan bunyi dapat mengalami resonansi dan pantulan. Jenis-jenis bunyi. Bunyi memiliki jenis yaitu sampai 7 jenis. Jenis pertama yaitu bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz dan dapat didengar oleh anjing, jangkrik, angsa, dan kuda. Bunyi yang kedua, bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya berada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz dan dapat didengar manusia. 3. Bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. 4. Nada, yaitu bunyi yang frekuensinya beraturan. 5. Desah, yaitu bunyi yang frekuensinya tidak teratur. 6. Gaung atau kedam, yaitu bunyi pantul yang sebagian datang bersamaan dengan bunyi asli sehingga mengganggu bunyi asli. 7. Gema, yaitu pantulan yang datang setelah bunyi asli sehingga memperkuat bunyi asli. Oke, sudah mengerti kan? Langsung aja yuk kita ke pembahasannya tentang bunyi. Ini adalah satu contoh soal tentang bunyi. Saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur 1,5 detik sehingga terlihat kilat. Jika cepat rambat bunyi di udara ada 320 meter per sekon, tentukan jarak sumber petir dari anak tersebut. Langsung aja kita bahas. Menentukan jarak dua tempat tanpa pantulan bunyi. S sama dengan V kali T. S sama dengan, kita rubah ya teman-teman, S sama dengan 320 dikali 1,5 sama dengan 480 meter. Berarti
Jarak sumber petir dari anak tersebut ialah 480 meter. Gimana? Mudah kan soal dan materinya? Sampai jumpa di video-video selanjutnya bila ada kesempatan. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.